Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdillah Asyakur. Sebenarnya tahu nggak AUM itu apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan AUM. Jadi AUM itu adalah alat ungkap masalah atau yang bisa disingkat AUM. Jadi alat ungkap masalah ini adalah instrumen atau alat bantu yang digunakan oleh seorang guru BK ataupun konselor untuk mengetahui jenis dan tingkat permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Melalui alat ungkap masalah atau AUM, konselor dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan siswa secara sistematis sehingga layanan, bimbingan, dan konseling dapat diberikan secara tepat dan terarah. Menurut Prayitno 2004, alat ungkap masalah merupakan alat non-tes yang digunakan untuk mengungkapkan sejauh mana individu mengalami masalah dalam berbagai aspek kehidupannya, dan ada tujuan penggunaan AUM. Jadi tujuan utama penggunaan AUM itu buat apa? Jadi tujuan utama AUM adalah untuk mengidentifikasi masalah yang sedang atau pernah dialami oleh klien atau siswa, mengetahui intensitas dan bidang masalah siswa, pribadi, sosial, belajar, karir, dan lain-lain. Membantu guru BK dalam merencanakan layanan bimbingan yang sesuai, memonitor perubahan siswa setelah mendapatkan layanan BK, menjadi dasar diagnosis dan prognosis dalam kegiatan konseling. Lalu ada fungsi alat ungkap masalah. Fungsinya AUM atau alat ungkap masalah memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi identifikasi. Jadi identifikasi itu mengenali masalahnya dulu nih. Masalah peserta didiknya apa dulu. Fungsi diagnostik mengetahui penyebab timbulnya masalah pada siswa. Fungsi prognostik memperkirakan kemungkinan perkembangan siswa di masa depan. Contohnya kuliah di mana ataupun setelah lulus gitu kan. Dari kelas 3 mau ke kampus mana. Fungsi evaluatif mengevaluasi aktivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, dan yang keempat ada jenis-jenis alat ungkap masalah atau AUM. Menurut Prayitno, alat ungkap masalah dibagi menjadi beberapa jenis sesuai bidangnya. Jenis AUM atau alat ungkap masalah, bidang yang diungkap, contoh masalah, alat ungkap masalah umum, masalah pribadi, sosial, belajar, maupun masalah karir, keluarga, bahkan sampai agama. Kurangnya percaya diri, sulit bergaul, malas belajar. Ada AUM PTSDL atau pribadi sosial, belajar, dan lingkungan. Tidak punya teman dekat, lingkungan. Rumah tidak kondusif. Atau ada AUM karir, alat ungkap masalah karir, perencanaan masa depan, dan pekerjaan. Bingung memilih jurusan, alat ungkap masalah akademik, bidang studi dan kegiatan belajar sulit. Memahami pelajaran, alat ungkap masalah sosial pribadi, hubungan antar pribadi dan diri sendiri, konflik dengan teman, alat ungkap masalah lanjutan, spesifik, aspek tertentu secara lebih mendalam, kecemasan, motivasi, belajar, minat karir, ataupun minat bakatnya. Bentuk dan format AUM atau alat ungkap masalah biasanya berbentuk angket
atau kuesioner tertutup berisi daftar pernyataan yang mencerminkan kemungkinan masalah siswi diminta memberi tanda pada pernyataan yang sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Contoh, item alat ungkap masalah. Saya sering merasa cemas tanpa sebab. Nah, itu juga di data. Saya kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Saya tidak punya teman dekat di sekolah. Dan ada langkah-langkah pelaksanaan alat ungkap masalah atau AUM. Persiapan. Menentukan tujuan dan jenis alat ungkap masalah yang akan digunakan. Menyiapkan alat dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan menjelaskan maksud dan cara mengisi alat ungkap masalah atau AUM kepada siswa. Siswa mengisi alat ungkap masalah atau AUM dengan jujur dan tenang. Pengolahan hasil, menghitung jumlah masalah di tiap bidang, membuat profil masalah individu maupun kelompok, analisis dan interpretasinya, menentukan bidang masalahnya yang dominan. Tentang kondisi siswa, tindak lanjut memberikan layanan BK sesuai hasil AUM, konseling, informasi, bimbingan, kelompok, dan lain-lain sebagainya. Misal penggunaan alat ungkap masalah dalam RPLBK, tema mengidentifikasi masalah pribadi dan sosial siswa dengan alat ungkap masalah. Tujuan layanannya supaya peserta didik mampu mengenali masalah pribadi dan sosial yang dihadapinya sebagai langkah awal penyelesaian diri. Langkah kegiatannya ada guru BK menjelaskan fungsi AUM itu seperti apa. Misal, siswa mengisi alat ungkap masalah atau AUM secara mandiri. Guru BK menganalisis hasil AUM. Hasilnya digunakan untuk perencanaan layanan lanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.